Topeng merupakan salah satu jenis seni pertunjukan yang sangat terkenal di Bali. Kata topeng berasal dari kata tup yang berarti tutup. Kata ini kemudian mengalami perubahan ucapan menjadi topeng. Di Bali, kata topeng diartikan sebagai tapel yang juga berarti tutup. Di Bali, selain sebagai hiburan, topeng terutama berfungsi sebagai sarana ritual keagamaan, juga sarana pendidikan moral dan etika. Sebagai sarana ritual, topeng-topeng di Bali mengandung nilai magis religius. Karena itu, topeng-topeng tersebut sangat disakralkan oleh masyarakat setempat. Beberapa prasasti kerajaan Bali kuno menuliskan tentang pertunjukan topeng di eranya. Prasasti Bebetin misalnya. Prasasti berangkat tahun 896 Masehi itu menyebutkan pertunjukan topeng sebagai pertapuka. Sementara prasasti Pandak Badung yang ditulis pada era kekuasaan Raja Anak Bungsu sekitar tahun 1045 sampai 1071 Masehi menyebutkan pertunjukan topeng sebagai atau bukan. Khusus tentang topeng babat, ini merupakan seni pertunjukan topeng Bali yang menggunakan babat sebagai lakonnya. Babat adalah cerita kronikal mengenai para raja Bali maupun luar Bali yang tokoh-tokohnya terdiri atas para raja, bangsawan, putri, menteri, utusan, rakyat dan lain-lainnya. Ada dua jenis topeng babat, yakni topeng pajegan dan topeng pance. Topeng pajegan adalah jenis pertunjukan topeng yang semua tokohnya dimainkan oleh seorang penari saja. Topeng pajegan disebut juga topeng wali karena berfungsi untuk sarana upacara keagamaan dan dipentaskan sejajar dengan wayang lemah, serta dilakukan tepat pada waktu sulinggi menghaturkan upacara. Iringan musik untuk pementasan topeng adalah gamelan gong kuno dengan gending-gending khusus petopengan seperti gilak wira kesari, tabuh telu werda lumaku, bapang gede, longgor, jaran sirig, omang bliakalang, batel, dan segara. Dari jenis-jenis topeng dalam topeng pajegan, satu tapel yang mutlak harus ada adalah tapel dalam sidekarya. Topeng inilah yang diyakini sebagai penentu kesempurnaan sebuah upacara. Sebagai penyempurna upacara, topeng sidekarya dilengkapi dengan sesajen berupa beras dari desa Sidekarya dan Pasar, ketupat Sidekarya, dan beberapa keping uang kepeng. Di akhir pementasan, yakni di saat pendeta usai menguncarkan seluruh mantra pengantar upacara, topeng Sidekarya menaburkan beras dan uang kepeng itu kepada para penonton sebagai simbol dana punya untuk menggenapi kekurangan-kekurangan dalam sarana upacara. Uang kepeng yang ditaburkan sebanyak 11 hingga 125 keping, tergantung dari besar kecilnya upacara. Belakangan, pementasan topeng babat ini semula berupa topeng pajegan, berkembang menjadi topeng pance yang terdiri dari 5 penari. Pengembangan ini diduga disebabkan karena berkembangnya fungsi topeng yang tidak saja sebagai sarana upacara dan hiburan, tetapi juga sebagai sarana ampuh untuk pendidikan spiritual. Topeng pance diduga timbul pada awal abad ke-20 di Banjargemeh dan Pasar, di kediaman seniman kondang
Nyarikan Sriade. Tokoh-tokohnya adalah Ida Bagus Bode, Gede Keneng, Ida Bagus Purye, dan Nyarikan Sriade sendiri. Dari Banjargemeh dan Pasar inilah menyuat gaya khas petopengan, yakni topeng bebadungan, yang artinya gaya khas topeng dari Badung. Pada zaman dulu, Denpasar merupakan bagian dari Kerajaan Badung. Karena itu, semua yang muncul di kawasan Denpasar disebut sebagai milik Badung. Tentang kekhasan topeng bebadungan, menurut penari karismatik Inyoman Geguh yang merupakan cucu murid dari Nyarikan Sriade, terletak pada pola gerak dan tata titi bahasa baik dalam strata maupun dalam pengucapan. Ciri khas topeng bebadungan itu pada umumnya lebih mengutamakan yang disebut dengan tetuak. Jadi gerakannya dia itu lambat tapi pasti. Kalau gianyar seperti ini. Ini gianyar. Tapi kalau beliau enggak, bukan dari tabuhnya udah lain. Enggak mau beliau pakai tabuh itu. Dari tabuh udah lain. Kalau yang lain, itu yang lain. Tapi kalau badem enggak, pakai tetuak dia. Kalau kita pakai misalkan inspirasi ya, bab kalau ajaran beliau, tapelnya itu nelik, kita pun harus nelik. Kapalnya senyum, kita harus senyum di dalam. Nggak boleh lain. Kalau dia nelik seperti ini. Kepak! Pak, itu lain bedanya. Jauh sekali bedanya. Selain gerak, ini lagi omongan lagi. Ya, kalau omongan di Badung lebih banyak mengutamakan juga pelan tapi pasti. Itu pelan tapi pasti. Contohnya, misalkan kalau kita membicarakan, kenapa kamu seperti itu? Kita sununku, kang kadiang punapu kita mangkano. Itu gianya, yang lain. Tapi di Badung tidak. Ya, sununku, poingan itu. Kang kadi, jadi itu mangkano, puasira sununku. Dalam menarikan topeng, para penari melakukan laku khusus sehingga topeng yang merupakan benda mati itu bisa hidup dan memancarkan karismanya. Untuk kita itu motaksu, yaitu jangan berhenti kita bersujud. Mohon kepada beliau supaya diberikan petunjuk, supaya diberikan jalan. Jangan salah mengartikan memohonnya. Supaya diberikan petunjuk. Misalkan kalau kita menari, bagaimana mestinya kita ngagem, bagaimana kita mestinya penjiwaan, pengkarakteran daripada topeng itu sendiri, supaya beliau memberikan petunjuk. Nah, seperti saya menari pada waktu di Gemah, yaitu nedonang nurunkan yaitu tapelnya beliau, itu saya berpikir 100 kali lipat itu berpikir. Saya mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian saya mohon kepada yang
punya topeng itu sendiri, yaitu beliau almarhum yang sudah nama Sriado sendiri, supaya saya diberikan petunjuk pada saat itu, sehingga bisa dibuktikan bagaimana tarian saya pada waktu itu. Kalau sebelumnya saya nggak bisa menari gitu. Kalau sekarang saya disuruh menari gitu. Meski topeng Pance lahir di Banjargemeh, namun hampir tak ada keturunan Nyarikan Sriado yang meneruskan jejaknya. Topeng-topeng miliknya pun kini hanya tersimpan sebagai benda sakral yang sangat jarang ditarikan. Bahkan untuk topeng-topeng duplikatnya sekalipun. Apakah dengan minimnya penerus ini riwayat topeng Bebadungan berakhir? Menurut Inyoman Gego, pewarisan laku berkesenian tidak harus kepada orang-orang sedarah di generasi berikutnya. Ia bisa saja diturunkan kepada orang lain yang dipandang pas dan pantas untuk meneruskannya. Dan itu menurut Gego ditentukan oleh situasi serta kondisi zamannya. Yang terpenting adalah orang-orang yang mencintai kesenian topeng melakukan upaya regenerasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, kembali kita berbicara masalah penggenerasian. Kembali kita berbicara masalah penggenerasian. Saya sudah buktikan sendiri, dengan teman-teman juga seperti itu. Banyak sekali orang tuanya pelukis, anaknya sama sekali tidak. Gitu. Seperti saya sekarang di sini. Orang tua saya penari, saya penari, anak saya tidak penari kedua-duanya. Dia komputer dia. Ya. Desain satu sama lain satu. Tetapi saya tanya di benak hatinya sebenarnya ada. Di benak hatinya dia sebenarnya ada. Gitu. Entah sekarang karena seperti zamannya begitu, itu yang menyebabkan saya tidak tahu gitu. Semestinya jangan henti-hentinya. Kayak saya sudah buatkan, sudah saya print itu. Sekarang bolehlah kamu sesuai dengan apa alur pemikiran kamu. Tapi ingat, rumah di Kedaton ini di Drupadi 1 labelnya adalah seni. Ini buktinya. Karena setiap tumpak wayang saya mengadakan odalan. Jangan kamu lupa dengan label itu. Manakala nanti kamu ingin melanjutkan, ini dia. Sudah saya siapkan. Misalkan patih, apa yang harus diomongkan baru keluar. Setelah di tengah bagaimana, setelah berdialog bagaimana. Saya sudah punya itu, sudah saya print. Begitulah, topeng Bebadungan merupakan pusaka budaya milik Kota Denpasar yang kini seolah terhimpit di tengah deru perubahan yang demikian deras.